Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu muridin watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum khotib naik mimbar akan saya bacakan informasi keadaan kas Masjid Baitul Karim per tanggal 8 November tahun 2024 sebesar 1.238.942 rupiah. Adapun pemasukan infak Jumat 8 November 2024 sebesar 174.000 rupiah. Adapun untuk pengeluaran sebesar 133.000 rupiah. Jumlah total saldo dan pemasukan sebesar 1.412.942 rupiah. Dikurangi pengeluaran sebesar 133.000 rupiah. Saldo kas per 15 November 2024 1.279.942 rupiah. Untuk petugas khotib pada Jumat ini Ustadz Abu Febrian. Mohon untuk yang membawa handphone untuk di silent terlebih dahulu dan untuk mengisi soft yang ada di depan yang masih kosong. Demikian informasi dari Masjid Baitul Karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa maulana wa mustafa wa sayyidina nabiyina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wid-din, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang mulia ini kita kembali dihadirkan, kita kembali dipilih oleh Allah Tabaraka wa taala fi baitillah
di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah yang mulia salat Jumat berjamaah. Maka kami di sini berdiri selaku khatib kembali memberikan wasiat, memberikan nasihat sebagai bentuk watawassaw bil haq kepada jamaah kaum muslimin dan kepada diri kami pribadi khususnya, untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah kaum muslimin, di hari yang mulia ini dan di khutbah yang singkat ini, kami akan menggugah kembali kepada jamaah kaum muslimin dan kepada diri kami pribadi, yaitu tentang iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah kaum muslimin? Semua manusia pasti memiliki harapan-harapan dan keinginan yang selalu ingin terwujud. Ketika hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, tidak apa sesuai yang diinginkannya, manusia mulai mengeluh. Manusia mulai bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah kaum muslimin? Semua ini adalah tujuan kita beriman kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik takdir Allah yang baik ataupun takdir yang buruk. Jamaah kaum muslimin, apa keluhan manusia? Kadang-kadang manusia berkata, kenapa aku dijadikan seperti ini, menjadi orang yang sengsara? Solat orang solatnya pada baik, orang suki-suki. Buat apa ngaji? Ngaji orang ngaji pada baik, sugih orang, membuat bahagia tidak. Inilah jamaah kaum muslimin, keluhan-keluhan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang mindset manusia. Di dalam surat Al-Fajr, Allah taala berfirman di ayat 15 dan 16, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah." Ketika adapun manusia ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan rezekinya, diberikan kesenangan, fayaqulu rabbi akraman, maka mereka mengatakan Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, maka ketika adapun manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, mereka mengatakan Allah telah menghinakanku. Inilah manusia jamaah. Kekayaan dijadikan sebagai kemuliaan dan kemiskinan dianggap sebagai kehinaan. Ini persepsi yang salah. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum langit ada, bumi ada, kita sudah di skenario. Jadi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallah al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan langit dan bumi, bukan Adam dan Hawa, bukan arsy-Nya Allah. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, tapi yang diciptakan yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, sebuah pena jamaah. Lalu Allah taala berfirman, "Uktub maqadiru kulli syai'in taqumus sa'ah." Allah memerintahkan kepada sebuah pena, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat terjadi. Adapun gempa terjadi, tsunami terjadi,
banjir terjadi, ini sudah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya. Apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia, maka tidak mengenainya. Catatan pena sudah kering jamaah kaum muslimin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan janin manusia ketika usia 4 bulan di rahimnya seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyu aw sa'idun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat rizkinya, untuk mencatat ajalnya, untuk mencatat amalannya, bahagianya dan celakanya seseorang. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jamaah kaum muslimin, ketika di dalam hati kita beriman kepada takdir Allah, baik takdir Allah yang baik ataupun takdir yang buruk, maka kehidupan ini menjadi tenang bagi diri kita. Hidup kita merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dalam dada kita. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di dalam surat Al-Qamar di ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Di dalam surat Al-Furqan di ayat 2 Allah taala berfirman, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah menciptakan takdir seluruh makhluknya. Ma'asyiral muslimin, ini sebagai contoh, marilah kita lihat kisah dari Al-Luqman Al-Hakim, seorang yang ikhlas dan ridha dengan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang tukang kayu. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang pengembala. Berasal dari negeri Habasyah. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, hidungnya besar, bibirnya jeber. Ketika berjalan jamaah kaum muslimin, Luqman seperti membentuk huruf O. Ma'asyiral muslimin, Luqman Al-Hakim diberikan ketetapan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada fisiknya, tidak membuat dirinya bertentang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Luqman kepada anaknya berkata kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu li banihi ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan kesyirikan adalah perbuatan yang zalim yang sangat besar. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniya dzurru wa antar arhamur rahimin. Ingatlah ketika kisah dari Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit kulit selama 18 tahun jamaah kaum muslimin. Inilah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Nabi Ayub alaihissalam. Diberikan penyakit selama 18 tahun. Ini kalau manusia biasa diberikan penyakit 1 tahun saja ini sudah mengeluh. Mending aku gantung dirilah, mending aku terjun dari jembatan, mending aku mati daripada aku menanggung sakit. Ini jamaah kaum muslimin, lihatlah Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala selama 18 tahun. Dan tidak hanya itu, Allah menguji kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan anak-anak yang dicintai oleh Nabi Ayub alaihissalam dan menjadikan fakir dalam hidupnya, menjadi orang miskin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlah wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Karena keteguhan dari Nabi Ayub alaihissalam, ridha dan ikhlas dengan takdir dan ketetapan yang Allah berikan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam dan memberikan keturunannya berlipat ganda dari sebelumnya, dan menjadikan Nabi Ayub alaihissalam menjadi derajat dan jabatan yang tinggi, mempunyai keberkahan di dunia maupun di akhirat. Ini ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil jamaah kaum muslimin, bahwasanya takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memberikan kita pada hikmah yang baik di balik semua ini. Aqulu qouli hadza
astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah, beriman kepada takdir Allah, takdir Allah yang baik ataupun takdir Allah yang buruk, ini sebuah kewajiban, sebuah rukun di dalam agama kita. Jika hal ini ditinggalkan, ini ada pertanyaan dalam keislaman kita. Maka ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hal apapun akan kita sandarkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Bukan karena kebanggaan seseorang di dalam masalah dunianya, diberikan kemudahan rezekinya, diberikan kemudahan dalam mendapatkan uang, mendapatkan jabatan pangkat di dalam perusahaannya ataupun di perkantoran. Bukan karena dia orang yang cerdas lah, bukan karena dia berpendidikan tinggi, akan tetapi ini ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam masalah ibadah, bisa salat sunnah, salat tahajud, salatul lail, salat duha, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat 5 waktu setiap hari di masjid. Ini bukan karena kebanggaan dirinya sebagai orang yang saleh, akan tetapi ini adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seseorang jamaah yang beramal amalan ahli surga, dan jarak antara dirinya dengan surga itu sehasta. Ini dekat sekali. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang itu beramal amalan ahli neraka pada akhir hayatnya, maka orang tersebut memasukinya. Ini pelajaran jamaah, sebuah takdir. Akan ulama mengatakan di dalam hadis ini, kenapa seseorang beramal amalan ahli surga, di akhir hayatnya mengamalkan amalan ahli neraka? Karena orang tersebut di dalam hatinya ada penyakit riya dan ada unsur kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka amalan itu terhapus, dan ketika meninggal dunia tidak ditobati, wal ya'udzubillah, maka nerakalah tempatnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan tentang Al-Qadar, bahwasanya Al-Qadar adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak terdahulu. Sejak dahulu kala sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, yang mana Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, "Ajibtu lil mu'minin." Aku heran kepada orang-orang beriman. Innallaha la yaqdi lil mu'minin qada'an illa kana khairul lahu. Karena apa, ma'asyiral muslimin? Qadar yang diberikan oleh Allah, takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman adalah takdir yang paling terbaik. Inilah jamaah kaum muslimin, seudon kita pada Allah ini jelas-jelas salah ketika kita diberikan takdir yang buruk. Bahwa takdir Allah yang baik ataupun buruk ini adalah takdir yang terbaik bagi kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan meyakini adanya takdir Allah, baik takdir yang buruk ataupun takdir yang baik, kita terima, kita ikhlas, kita ridho. Barangkali jamaah kaum muslimin, sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, Allah akan memberikan hikmah yang terbaik di balik semua itu. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala alihi Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.